Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kali ini pertemuan kita, saya akan bacakan buat antum kitab baru, yaitu Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 795 Hijriah, akhir abad ke-8. Dan beliau adalah salah satu murid daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita memasuki hadis yang pertama, halamannya 7 sama enggak? Baik. Ya. Al-haditsu al-awwalu, hadis yang pertama. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasul yang mulia yang bernama Al-Imam Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasul yang berbunyi, innamal a'malu, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu bin niyati, dengan niat-niat.
Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah likulli mri'in, bagi setiap pribadi, manawa, mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat, maka barang siapa kanat yang ada hijratuhu, hijrahnya orang itu, ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrah orang itu ilallah wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, dan barang siapa yang ada hijratuhu, hijrahnya orang itu, lidunya yusibuha, untuk dunia yang ingin dia gapai, awi mra'atin, atau untuk seorang wanita yang kihuha, yang ingin dia nikahi wanita itu, fahijratuhu, maka hijrah orang itu, ilama, kepada apa, hajaro, yang dia berhijrah, ilaihi, kepadanya. Hadis ini hadis sahih, rawahul imamu al-Bukhari dan al-imamu Muslim, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imamu Muslim rahimahumallah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita lihat syarahnya yang ditulis oleh al-Imamu Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, hadzal hadis, hadis ini, ahadul ahadits, salah satu dari beberapa hadis, allati yaduru, yang beredar, ad-dinu, agama ini, alaiha, di atasnya. Jadi ini hadis adalah salah satu hadis yang merupakan poros edarnya agama ini. Maka kata beliau, faruwiya 'anis Syafi'i, telah diriwayatkan dari al-Imamu asy-Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwa Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, kata beliau, hadzal haditsu, hadis ini, thuluthul ilmi, merupakan sepertiga ilmu. Kalau ilmu itu ilmu agama, dan pasti maksudnya adalah agama, sebagaimana dikatakan oleh al-Imamu Muhammad ibn Sirin, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, innamal ilmu huwa din. Kata beliau, sesungguhnya hanyalah ilmu itu adalah agama. Maka kalau kita rangkaikan perkataan ini dengan perkataan al-Imamu asy-Syafi'i rahimahullah, artinya ilmu di sini maksudnya adalah agama. Yang berarti ketika beliau mengatakan hadzal hadis, hadis ini adalah sepertiganya agama, sepertiganya ilmu agama. Jadi kalau ilmu agama itu kita bikin 3 ruas, maka 1 ruas dari 3 ruas ilmu agama itu dirangkum oleh hadis yang mulia ini. Ya. Dan beliau lanjut mengatakan, wa yadkhulu, dan bahkan hadis ini masuk fi sab'ina baban minal fiqhi, masuk ke dalam 7 bab perkara agama. Afwan, masuk ke dalam 70 bab, ya, sab'ina baban, 70 bab dari perkara fikih. Artinya betapa besarnya kandungan, betapa luasnya kandungan hadis ini kalau kita menghafalnya dan kita mengikuti pemahamannya yang diuraikan oleh para ulama. Wa 'anil Imamu Ahmad, dan diriwayatkan juga dari al-Imamu Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, qala, beliau berkata, kata al-Imamu Ahmad, usulul Islam, dasar-dasar Islam itu ala thalathati ahadits, berada di atas 3 hadis. Berarti ungkapan al-Imamu Ahmad ini senada dengan ungkapan al-Imamu asy-Syafi'i dengan berbeda redaksi. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini yang tadi saya bacakan, muatannya itu adalah
sepertiga ilmu agama. Sedangkan kata Al-Imamu Ahmad bahwa usulul Islam, dasar-dasar Islam itu berdiri di atas 3 hadis. Yang hadis salah satunya dari 3 hadis itu adalah hadis yang kita bacakan barusan, ya, yaitu hadis al-a'malu bin niyat. Ini yang pertama. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul bersabda yang diriwayatkan dari jalur ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasul, man ahdatha fi amrina hadza, man barang siapa ahdatha yang mengada-adakan fi amrina dalam urusan agama kita, hadza yang ini, ma sesuatu laisa yang bukan minhu bagian daripada agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini hadis yang kedua. Sedangkan hadis yang ketiga kata Al-Imamu Ahmad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat Rasul yang mulia An-Nu'man bin Bashir, di mana Rasul bersabda, al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu, dan yang haram itu juga jelas. Subhanallah. Kalau kita menguasai 3 hadis ini, ya, dengan seluruh uraiannya, dengan seluruh pemahamannya, itu artinya kita telah menegakkan agama ini di atas pilarnya yang kokoh, yaitu keilmuan yang utuh. Karena kata Al-Imamu Ahmad, agama ini tegak di atas 3 pilar. Usulul Islam itu tegak di atas 3 hadis ini. Pilar-pilar Islam itu tegak di atas 3 hadis ini. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya kita memahami hadis ini dengan pemahaman yang sudah dipahamkan oleh para ulama. Maka marilah kita ikuti syarah hadis yang pertama tadi, yaitu hadis Rasul yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Syarhul hadis. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, uraian hadis ini, penjelasan hadis ini, beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat, wa fi riwayatin, atau dalam riwayat yang lain tanpa innama tetapi al-a'malu binniyat wa kilahuma, kedua redaksi ini kata beliau, baik yang pakai innama maupun yang tanpa pakai inama, ya, innamal a'malu binniyat atau innama atau al-a'malu binniyat, kilahuma, kedua redaksi ini yaqtadi al-hasr, maka konsekuensinya adalah al-hasr, meringkas. Artinya amal itu adalah teringkas ketika ada niat. Itu maksudnya dari ucapan beliau yaqtadi al-hasr. Amalan itu amalan, maksudnya ini adalah amalan ketaatan, ya. Ya, amalan ketaatan itu dikatakan amalan ketaatan adalah apabila bin niat, disertai dengan niat. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Selanjutnya kata beliau, wa qad ikhtalafa wa qad ikhtulifa, telah diperselisihkan fi taqdiri qawlihi al-a'malu binniyat, di dalam perkiraan kalimat yang terkandung di antara 2 rangkaian al-a'malu dan binniyat, ulama berselisih pendapat. Fakatsirun minal mutaakhirin, kebanyakan dari ulama-ulama mutaakhir, yaz'umu, mereka meyakini anna takdirahu, bahwa perkiraan lafaz yang tersimpan di antara 2 kata al-a'mal dan bin niyat adalah ay
al-a'malu sahihatun binniyat. Itu maknanya. Bahwa amalan-amalan itu dianggap benar adalah ketika binniyati, dengan niat yang benar. Au al-a'malu mu'tabaratun au maqbulatun binniyat. Amalan itu dikatakan sahih atau amalan itu dikatakan mu'tabarah, dianggap benar, au makbulah atau amalan itu dianggap diterima adalah ketika bin niyat. Ini makna yang tersimpan di dalamnya. Wa ala hadza, maka atas dasar pemahaman ini kata beliau, fal a'malu, maka adapun amalan-amalan, innama urida biha, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan amalan menurut versi pemahaman pertama ini adalah al-a'malu asy-syar'iyyatu al-muftaqiratu ilan niyyah, yaitu amalan-amalan yang disyariatkan yang butuh kepada niat. Artinya Pak Bu, berarti beliau ingin mengatakan menurut versi pemahaman pertama ini bahwa amalan di dalam Islam itu, amalan yang disyariatkan itu ada amalan yang butuh kepada niat, ada amalan syar'i tetapi tidak butuh kepada niat. Maka ketika amalan-amalan syar'i itu muftaqirah ila niyah, ketika amalan yang disyariatkan itu adalah amalan termasuk amalan yang butuh kepada niat, maka inilah hadisnya, dalilnya. Fa amma ma la yaftaqiru ila niyah, maka adapun amalan-amalan syar'i yang tidak butuh kepada syariat, afwan, yang tidak butuh kepada niat, kal adat minal akli wasyarab, seperti amalan-amalan yang dibolehkan oleh syariat tetapi wilayahnya wilayah adat, seperti adatnya orang lapar itu makan, seperti adatnya orang haus itu minum, walabsi, seperti orang yang waras itu adatnya adalah berpakaian menutup auratnya, wa ghairiha, dan yang lain. Ini semua amalan-amalan syar'i tetapi pelaksanaannya tidak butuh niat. Au mithlu raddil amanat, atau seperti amalan kita mengembalikan amanat. Ada orang mengamanatkan kepada kita sesuatu benda, maka ketika amanat itu diambil kembali oleh pemiliknya, kita mengembalikannya. Ini amalan adalah syar'i, mengembalikan amanat itu syar'i, tetapi nggak perlu niat. Wal madmunat, atau seperti mengembalikan barang tanggungan, kal wada'i'i, seperti barang titipan yang merupakan tanggungan kita, wal ghusub, dan harta hasil gasab, fala yahtaju syai'un min dzalika, sesuatu semua tadi la yahtaju ila niyatin, tidak butuh kepada niat. Nah, orang mau makan, saya niat makan, nggak perlu ada niat. Fa yukhassu hadza kulluhu, maka semua ini yukhassu, dikhususkan, min umumil al-a'mal al-madhkurah huna. Ini adalah perkara-perkara semuanya dikhususkan dari keumuman amalan-amalan yang disebutkan di sini. Ini versi pertama, bahwa makna hadis itu innamal a'malu binniyat, pemahamannya adalah bahwa amalan itu sah, amalan itu diterima, amalan itu dianggap benar adanya apabila ada niat. Ini maksudnya adalah apabila amalan-amalan itu kategorisasinya adalah amalan yang butuh kepada niat. Adapun amalan-amalan yang tidak butuh kepada niat, maka tidak dibahas dengan hadis ini. Wa qala akharun, tetapi ada pendapat lain. Ada ulama lain mengatakan bahkan al-a'malu, amalan-amalan yang dimaksudkan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat,
adalah huna ala umumiha, yakni umum, baik yang amalan itu butuh niat ataupun tidak butuh niat, masuk ke dalam apa yang dibahas oleh hadis Rasul ini. La yukhassu minha syai'un, tidak ada yang dikhususkan. Semua amalan yang butuh niat maupun yang tidak butuh niat masuk ke dalam pembahasan hadis ini. Wa hakahu, pendapat ini dihikayatkan ba'duhum anil jumhur, dihikayatkan, diriwayatkan oleh sebagian ulama sebagai pendapatnya al-jumhur, mayoritas ulama. Wa ala hadzal qaul, maka atas dasar pendapat yang kedua ini, faqila, maka dijelaskan takdirul kalam, perkiraan kalam yang tersimpan di dalam innamal a'malu binniyat adalah ay al a'malu waqi'atun, amalan-amalan itu waqi'atun, terjadi, au hasilatun, atau terhasilkan, binniyati, apabila dengan niat. Fayakunu ikhbaron anil a'mal al-ikhtiyariyah. Ini maka kalau versi pemahaman yang kedua, ini artinya bahwa hadis ini menjelaskan seluruh amalan, baik yang dianggap oleh kelompok pertama butuh kepada niat ataupun tidak butuh kepada niat, seluruh amalan itu dianggap terjadi apabila disertai dengan niat. Ini maksudnya semua amalan tanpa kecuali, tetapi wilayahnya adalah amalan yang dikerjakan atas pilihan, bukan karena dipaksa, ya, bukan karena diancam, ya, untuk melakukannya. Semua amalan ikhtiariyah, amalan yang dikerjakan atas dasar pilihan kita, baik yang butuh kepada niat ataupun dianggap tidak butuh kepada niat, semua itu konsekuensinya akan dianggap ada, akan dianggap terjadi apabila disertai dengan niat. Ikhbaran 'anil a'mal al-ikhtiyariyah annaha la taqa'u, bahwa amalan yang bersifat ikhtiyari itu tidak terjadi illa an qasdin, kecuali apabila dilakukan an qasdin, karena ada niat, minal amili, dari pelakunya, wa huwa sababu amaliha wa wujudiha, dan niat itu, qasdun itu merupakan sebab adanya amalan itu dan adanya keberadaan amalan itu. Maka kalau ada orang berwudu kemudian sholat sampai selesai salam, tetapi dalam keadaan ngelindur, ya, wudunya benar, sholatnya benar, syarat rukunya benar, tetapi ngelindur, atau orang pikun, ya, atau orang ngelindur, maka itu berdasarkan hadis ini, maka amalan itu tidak dianggap ada, tidak dianggap ada amalan itu. Wa yakunu qawluhu ba'da dzalika, maka dengan demikian keberadaan sabda Rasul berikutnya yang berbunyi innama wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap pribadi dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maka keberadaan redaksi ini dari Rasul ini ikhbaran an hukmi syar'i, merupakan pengabaran tentang hukum syariatnya. Wahwa, yaitu anna hadzal amili, bahwa bagian yang akan didapat oleh seorang pelaku amalan itu, min amalihi, dari amalannya, adalah niyatuhu, ya, dia mendapatkan bagian atau tidak dari amalan yang dia kerjakan, itu adalah barometernya niatnya. Ya. Fa in kanat, jika ada niatnya itu salihatan, niatnya salih, fa'amaluhu salihun, maka amalan itu juga adalah amalan yang saleh, falahu ajruhu, maka baginya pahalanya. Wa in kanat fasidatan, tetapi jika niatnya rusak, fa'amaluhu fasidun,
maka amalannya juga dianggap rusak, fa'alaihi wizruhu, maka atasnya ada dosa yang dia tanggung. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada antum, ini maksudnya amalan yang secara zahir itu adalah amalan syar'i. Ya. Maka apabila seseorang mengerjakan amalan-amalan yang secara zahir itu adalah syar'i, maka apa yang dia dapatkan adalah manawa apa yang dia niatkan. Antum dari rumah berjalan kaki atau berkendara ke masjid yang kita cintai ini, dan kemudian mengerjakan salat, dan kemudian duduk di majelis ini mendengarkan majelis ilmu, maka apa yang antum dapatkan dari hadirnya antum di majelis ilmu ini dibedakan oleh apa niat antum. Kalau niat antum adalah dalam rangka ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka mencari ridha Allah dan mencari balasan akhirat, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan kebodohan dari orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji, seorang ulama dari kalangan madhab Hanafi yang meninggal di tahun ke-500 Hijriah. Di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan bahwasannya komponen niat itu: satu, mencari ridha Allah; dua, mencari balasan akhirat semata; ketiga, ini niat menuntut ilmu; yang ketiga apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Berarti antum harus tularkan ilmu itu kepada orang lain. Dan kemudian dalam rangka apa? Menjaga kehidupan dan keberlangsungan agama. Karena hidup dan matinya agama itu adalah dengan ilmu. Berlangsung tidaknya agama itu adalah dengan ilmu. Dan juga dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat sehat akal dan badan. Maka ketika orang mengumpulkan 5 komponen dalam niatnya menuntut ilmu itu dia telah niat dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi kalau antum datang ke sini, ya, sama duduk di sini mendengarkan pengajian, tapi tujuannya hanya ingin menemui si fulan. Kenapa? Karena ada hubungan janji bisnis atau apa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Maka ikhwatal iman, di sini dikatakan oleh beliau, walaupun amalannya saleh, apakah dia akan dianggap sebagai kesalehan oleh Allah? Adalah fa in kanat niyatuhu salihatan. Jika niatnya adalah saleh, maka amalan saleh itu adalah amalan yang saleh. Tetapi walaupun amalan itu amalan yang saleh, tetapi wa in kanat niyatuhu fasidatan, jika niatnya rusak, maka amalan yang saleh itu adalah rusak. Bahkan boleh jadi kerusakan amal soleh yang nampaknya soleh itu lebih besar kerusakannya ketimbang orang yang nyata-nyata melakukan kemaksiatan di luar sana. Contohnya tadi, antum datang ke sini ke masjid, Allahu Akbar, ya, tapi bukan karena Allah. Niatnya adalah ingin apa? Dipuji oleh orang lain. Niatnya adalah apa? Untuk membuka pasar produk yang dia miliki. Maka ini berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukan rusaknya niat dia, keburukan buruknya niat dia yang dibungkus dengan amalan saleh ini, keburukannya lebih buruk ketimbang keburukan yang nyata-nyata dilakukan di luar sana. Karena kemusyrikan itu salah satunya adalah ketika seseorang itu mengamalkan amalan soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil-kecil kemaksiatan yang bernama kemusyrikan itu di mata Allah adalah sebesar-besar dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka fa in kanat salihatan fa amaluhu salih. Apabila niatnya saleh, maka amalan yang saleh itu adalah saleh. Tetapi wa in kanat fasidatan, jika amal niat itu adalah rusak, maka amalan yang saleh itu menjadi rusak. Ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Kembali saya mengatakan, yang kita bicarakan itu adalah amalan yang secara zahir itu adalah amalan yang syar'i. Kalau amalan yang secara zahir itu adalah maksiat, selesai, nggak ada bahasa. Gak bisa kita mengatakan ada orang berzina tapi niatnya Ustaz, niatnya baik, apa? Berbagi kenikmatan. Itu bukan merubah status
kemaksiatan yang buruk itu di mata Allah menjadi baik karena niatnya baik? Tidak. Kalau sudah zahirnya buruk maka selesai. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa yuhtamalu an yakuna at-taqdiru fi qawlihi al-a'malu binniyat, dan ada kemungkinan kandungan perkiraan lain dari sabda Nabi yang berbunyi in al-a'malu binniyat, ay al-a'malu salihatun au fasidatun maqbulatun au mardudatun au muthabun 'alaiha au ghairu muthabin 'alaiha binniyat. Ya, bahwa amalan itu dianggap soleh atau dianggap rusak. Amalan yang soleh itu dianggap soleh atau dianggap rusak. Amalan yang soleh itu dianggap diterima atau tertolak. Amalan yang soleh itu diberi pahala atau tidak, itu dilihat niatnya. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap pribadi yang mengamalkan amalan soleh itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka contoh kasusnya adalah hijrah. Ya. Contoh kasusnya adalah hijrah. Hijrah itu adalah amalan yang sangat mulia. Hijrah dari Makkah ke Madinah dikala itu, ya, dikala sebelum pembebasan Makkah, sebelum kembali Makkah dikuasai oleh Rasul dan seluruh sahabatnya, sebelum terjadi Fathu Makkah, maka hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah amalan yang sangat mulia. Tetapi kemuliaan itu apakah ia sebagai kemuliaan adalah dilihat dari apanya? Niatnya. Kalau niatnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau niat hijrahnya meninggalkan Makkah ke Madinah dikala itu karena sebuah bisnis atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka itulah yang dia dapatkan. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, fayakunu khabaran an hukmin syar'iyyin. Maka keberadaan hadis ini adalah menjadi pengkabaran tentang hukum syar'i, wa huwa, yaitu anna salahal a'mal wa fasadaha, bahwa kesalehan amal saleh atau rusaknya amal saleh itu bihasabi salahin niyati, sesuai dengan solehnya niat, wa fasadiha, dan rusaknya niat. Apakah amal yang saleh itu tetap sebagai amal yang saleh, ataukah amal yang saleh itu rusak kesalehannya? Itu bihasabi an-niyat. Apakah niatnya saleh? Maka apabila niatnya adalah niat yang salihah, maka amalan yang saleh itu tetap di atas kesalehannya. Tetapi apabila niatnya fasidah, niatnya rusak, maka amalan yang rusak itu menjadi apa? Maka amalan yang saleh itu menjadi rusak. Wa qawluhu ba'da dzalika wa innama likulli imri'in ma nawa, maka redaksi sabda Nabi yang berikutnya yang berbunyi wa innama likulli imri'in ma nawa, ikhbarun, merupakan pengkabaran, annahu, bahwasanya la yahsulu lahu, tidak terhasilkan bagi seseorang, min amalihi, dari amalannya, illa ma nawahu bihi, kecuali dari apa yang dia niatkan. Fa inna wa khairan, maka jika dia niatkan kebaikan, hasala lahu khairun, maka terhasilkan baginya kebaikan. Wa inna wa bihi syarran, tetapi apabila dia niatkan keburukan, hasala lahu syarrun, maka dia mendapatkan keburukan. Fal amalu fi nafsihi salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasabin niyyah al-hamil alaihi. Maka amalan itu pada dirinya, yaitu apakah dia saleh, tetap sebagai amalan saleh, wa fasaduhu, ataukah menjadi rusak, ataukah menjadi amalan yang boleh tetap di atas kebolehannya, atau sebaliknya yang menjadi terlarang, itu bihasabin niyatil hamilati alaih. Itu tergantung kepada niat yang membawanya, kemana niat itu membawanya. Al-muqtadiyah
li wujudihi, yang berkonsekuensi kepada keberadaan amalan itu, wa thawabul amili wa iqabuhu wa salamatuhu, dan pahala orang yang mengamalkan itu atau iqab, siksa yang didapat olehnya, atau dia wa salamatuhu, dan keselamatannya itu bihasabi niyatihi, tergantung kepada niatnya, allati biha saral amalu salihan au fasidan au mubahan, yang dengannya amalan itu tetap sebagai amal salih atau berubah menjadi amal yang rusak atau menjadi amalan yang mubah atau terlarang. Ikhwatal iman, maka penting menjaga niat, penting mencetuskan niat, penting membiasakan amalan yang saleh dengan niat yang salihah. Ini penting. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, barang siapa yang safar atau barang siapa yang sakit, yang gara-gara safarnya atau gara-gara sakitnya dia terhalang dari mengerjakan apa yang sudah niatkan, atau dia terhalang dari mengerjakan amalan saleh yang sudah biasa dia lakukan. Ingat, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, bahwasannya ketika beliau menjelaskan hadis tersebut, barang siapa yang sudah menetapkan niat, atau barang siapa yang sudah membiasakan amalan soleh yang rutin dia lakukan, kemudian dia terhalang karena safar atau terhalang karena sakit, maka ikhwatal iman, antum tetap mendapatkan pahala amalan yang terhalang itu secara sempurna tanpa terkurangi sedikit pun. Maka menjaga niat dan menjaga keberlangsungan kebiasaan kebaikan itu adalah sangat penting. Karena kita adalah manusia, pasti akan banyak halangan. Paling tidak di antara halangan yang pasti itu, okelah kita nggak pernah safar, okelah kita nggak pernah ada kepentingan keluar jauh. Tapi paling tidak kelak nanti kita ada halangan apa? Sakit, baik karena penyakit atau karena tua renta, sehingga kemudian kita tidak bisa mengamalkan satu amalan yang sudah biasa kita lakukan secara rutin. Maka walaupun kita terhalang dari mengerjakan amalan itu, karena selama ini kita sudah mencetuskan niat dan sudah membiasakan amalan itu, maka walaupun kita terhalang dari amalan itu, maka kita akan tetap diberi pahala amalan tersebut secara sempurna, sebagaimana kalau kita sehat tanpa ada halangan kita mengerjakannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka mari kita belajar niat. Mari kita belajar niat. Ta'rifun niyah fil lughati wal istilah. Yang pertama kita pelajari adalah definisi niat menurut bahasa dan secara istilahi. An-niyatu fil lughati, niat menurut bahasa adalah nau'un minal qasdi wal iradah, merupakan bentuk al-qasd, mensengaja, wal iradah, dan menginginkan. Itu makna secara bahasa. Ketika antum mensengaja dan menginginkan, itu artinya sudah ada niat secara bahasa. Wan niyatu fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayaini, dan niat di dalam uraian para ulama itu terjadi pada dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, bi makna tamyizil ibadat ba'diha an ba'din, yaitu dengan niat kita sedang membedakan ibadat yang satu dengan ibadat yang lain. Berarti ini fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadat yang satu dengan ibadat yang lain. Katamyizi salatil zuhri min salatil asri mathalan. Seperti contohnya dengan niat maka terbedakan antara salat zuhur dengan salat asar. Wa tamyizi siyami Ramadan min siyami ghairihi. Dengan niat terbedakan antara puasa Ramadan dengan yang lainnya.
au tamyizil ibadat minal adat, atau niat juga dengan makna membedakan antara ibadat dengan adat. Katamyizil ghusli minal janabah min ghuslit tabarrudi wat tanadzufi, seperti mandi orang janabah dengan mandinya orang yang sekedar menyejukkan badan atau membersihkan badan. Sama-sama mandi, tetapi yang satu adalah mandi wajib, yang satu adalah ibadah, yang satu adalah adat. Adatnya orang badannya kotor, itu mandi. Adatnya orang itu gerah, panas, itu mandi. Dibedakan oleh niatnya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Wa hadhihi niyyah hiya allati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha'i fi kutubihim. Yang versi pemahaman inilah yang dibahas banyak oleh ulama-ulama fikih di dalam kitab mereka. Ya. Sedangkan makna yang kedua adalah bimakna tamyizil maqsudi bil amal. Maknanya adalah pembeda apa maksudnya dengan amalan ente itu. Apa maksudnya yang dimaksudkan dengan amalan antum itu? Wa hal huwa Allah wahdah la syarikalah. Apakah yang dimaksud adalah karena Allah semata, tidak ada sekutu baginya? Am ghairuhu, ataukah yang lain selain Allah? Am Allahu wa ghairuh, atau maksudnya adalah Allah iya, yang lain iya. Berarti orang itu di dalam melaksanakan amal saleh, ya, kalau dilihat dari makna yang kedua, ada 3 model. Yang pertama semata karena Allah. Yang kedua ada yang semata karena selain Allah. Dan yang ketiga karena Allah iya, karena yang lain iya. Wa hadhihi niyyatu, niat yang model ini, hiyallati yatakallamu fiha al-arifuna, dia adalah yang banyak dibahas oleh para arifun, para ahli ma'rifat, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, fi kalamihim, di dalam pembahasan mereka, alal ikhlas wa tawabi'ihi, ketika mereka membahas tentang perkara ikhlas dan tawabi'nya, yang mengikutinya. Wa hiyallati tujadu katsiran fi kalamis salafil mutaqaddimin, dan inilah yang banyak ditemukan di dalam ucapan para salaf yang terdahulu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa niyyatu fi kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah innama yuradu biha hadzal ma'na tsani ghaliban. Ketika berbicara niat yang dibicarakan oleh Rasul dalam sabdanya yang mulia, atau dibicarakan oleh para sahabatnya yang mulia, maka inilah yang dimaksudkan oleh mereka tentang niat, yaitu niat yang kedua. Untuk siapa kita lakukan amalan ini? Bukan hanya semata pembeda antara satu ibadat dengan ibadat yang lain, bukan hanya sebagai pembeda antara ibadat dengan adat, tetapi yang lebih menjadi fokus pembicaraan, untuk siapa kita amalkan amalan ini, karena siapa kita amalkan amalan ini. Inilah yang banyak dibahas oleh Rasul dan para sahabatnya. Fahiya hina idzin bima'nal iradah, maka dari sini berarti maksud niat itu lebih makna al iradah, yakni maknanya ingin. Untuk siapa yang ingin, yang kau inginkan dari amalan ini. Walidzalika yu'abbaru anha bilafdzil iradah fil qur'ani katsiran. Oleh karena itulah maka Al-Qur'an lebih banyak menggambarkan niat itu dengan kalimat iradah, keinginan. Kama fi qoulihi ta'ala, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian kalian, man seseorang, yuridu yang niatnya adalah dunia, pakainya iradah. Wa minkum, dan sebagian kalian, man seseorang, yuridul akhirah, yang niatnya adalah akhirat. Iradah di sini makna niat. Atau dalam ayat yang lain, man kana yuridu harfal akhirah, pakainya iradah. Barang siapa yang yuridu, iradahnya adalah ladang akhirat, nazid lahu, maka kami tambahkan untuknya, fi harthihi, di dalam ladangnya. Wa man kana yuridu harthad dunya
nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang irodahnya, niatnya adalah ladang dunia, maka kami datangkan untuknya sebagian saja daripadanya, dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat nanti. Wa amma ma warada fi sunnah wa kalamis salaf min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah, itu tadi Al-Qur'an. Adapun dari as-sunnah atau ucapan para salaf yang menjelaskan bahwasanya makna niat itu adalah dengan makna iradah, fa katsirun jiddan, maka banyak sekali. Wa min dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim, sesungguhnya manusia itu kelak nanti dibangkitkan di hari kebangkitan itu di atas niat-niat mereka. Maksudnya di atas apa? Iradah mereka. Apa yang engkau niatkan, apa yang kau inginkan. Makanya antum masih ingat ketika Rasul menjelaskan ada sepasukan besar ingin menggempur Ka'bah, ketika mereka istirahat di sebuah tempat, ya, kemudian orang-orang di sekitar kampung itu berbaur dengan pasukan yang ingin menggempur Ka'bah itu. Kata Nabi, yukhsafu bi awwaliha wa akhiriha, mereka semuanya akan ditenggelamkan semuanya dari depan sampai akhir. Ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, bukankah di situ ada orang yang cuman aswaquha, para pedagang asongan memanfaatkan orang yang berkerumun, dan di situ hanya ada orang yang lewat, dan di situ juga ada orang yang soleh yang lewat ke situ." Kata Nabi, semuanya akan ditenggelamkan. Semuanya tak terkecuali akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Tsumma yub'atsu 'ala niyyatihim, tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian mereka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, yakni apa tujuannya dia ada di situ. Artinya ini makna niat adalah makna yang kedua, versi ulama yang kedua. Wa an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan satu nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, illa apa itu? Uthibta 'alaiha, kecuali engkau diberi pahala, uthibta 'alaiha, kecuali engkau diberi pahala atasnya, hatta luqmati taj'aluha fi imra'atika, sampai sekedar sesuap makanan yang engkau suapkan kepada istrimu, apabila engkau tabtaghi biha wajh Allah, niatnya engkau cari wajah Allah, maka itu adalah berpahala. Itulah makna niat. Dan kita akan berbicara nanti aqwalus salaf fin niyyah, ucapan para salaf akan betapa pentingnya niat. Saya bacakan satu saja ya, sebagai gambaran betapa para salaf amat sangat mementingkan belajar niat. Ya. An Yahya ibn Abi Katsir qala ta'allamu an-niyyata, belajarlah kalian tentang niat. Fa innaha, maka sesungguhnya niat itu ablaghu minal amal, lebih dahulu sampai daripada amalnya. Ya. Ini betapa pentingnya niat. Ya. Kata beliau, belajarlah tentang niat, karena dia itu lebih dahulu sampai. Karena yang namanya niat yang baik itu tidak pernah terkontaminasi oleh keburukan. Niat yang baik pasti baik, tapi amalan yang baik belum tentu baik di mata Allah. Ya. Amalan yang syar'i, Allahu Akbar, takbiratul ihram, salat sampai salam, itu amalan yang baik. Apakah dia tetap di atas kebaikannya? Tergantung niatnya. Maka ta'allamu an-niyyata, belajarlah niat. Fa innaha ablaghu minal amal, maka sesungguhnya niat itu lebih dahulu sampai daripada amalannya. Ya, karena niat yang baik, ini maksudnya adalah belajar niat yang baik. Bagaimana caranya belajar niat yang baik? Itu penting kita belajar. Karena niat yang baik itu pasti baik, tapi amalan yang baik belum tentu baik, karena faktor niat yang rusak. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang, membacakan ucapan-ucapan para salaf yang saleh
Bagaimana tentang betapa pentingnya niat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.